Assalamualaikum. Kali ini Miss akan membahas soal yang sudah Miss kasih kepada kalian. Oke. Jadi Miss harap kalian memperhatikan pembahasan soalnya, dan jika nanti ada yang tidak dimengerti dan juga harus dipertanyakan, bisa menanyakan via WA dan yang lain. Oke, mari kita bahas termodinamika bagian 1. Oke, di termodinamika bagian 1 ini sudah memberikan 3 soal. Soal yang pertama adalah seorang anak memiliki gas bertekanan 6 atmosfer dengan volume 600 liter. Hitunglah usaha jika gas A memuai. Ingat, yang A itu adalah memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 1,5 kali lipat. Jika memuai berarti dia membesar. Yang B adalah gas dimanfaatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya 2/3 kali semula. Ingat, memuai dan dimanfaatkan itu beda ya. Kalau memuai itu diperbesar, dimanfaatkan itu diperkecil. Artinya sama dengan untuk memuai itu ialah proses ekspansi, dan yang dimanfaatkan proses kompresi atau dikompres. Oke, kita mulai dari diketahui dulu. Jadi di sana ada diketahui tekanan 6 atmosfer, sedangkan 1 atmosfer adalah 10⁵ Pascal. Jadi kita jadikan Pascal dulu. Jadi P atau tekanan sama dengan 6 kali 10⁵ Pascal. Oke, yang kedua, di situ ada volume 600 liter. Ingat, volume di situ harus dijadikan meter kubik terlebih dahulu. Ada 600 liter. Jadi dari liter ke meter kubik itu harus dikalikan 10⁻⁻3 seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Jadi volumenya adalah untuk V1 600 kali 10⁻⁻3 meter kubik. Oke. Selanjutnya yang diketahui hanya 2 saja. Kemudian ditanyakan adalah yang A ketika dia memuai, berarti hitunglah usaha ketika memuai. W ketika memuai atau W ekspansi. Menjadi 1,5 kali lipat. Jadi kalau 600 volume awal kan 600. Nah, 600 kali 10⁻⁻3 Nah, ini bisa juga menjadi 0,6. Ini volume awal. Jadi volume akhir berapa? 1,5 kali lipat, berarti 0,6 dikalikan 1,5 sama dengan 0,9 meter kubik. Jadi V2 untuk yang A atau ekspansi itu adalah 0,9 meter kubik. Untuk yang B adalah proses kompresi. Yang dicari adalah usaha ketika dia mengalami proses kompresi. Berarti ketika dia dimanfaatkan menjadi 2/3 kali. Berarti V awal sama dengan 0,6 kali 2/3. Ini boleh dicoret. Jadi 0,2 kali 0,2 menjadi 0,4 meter kubik. Jadi V2-nya adalah 0,4 meter kubik. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ini baru yang diketahui. Selanjutnya kita akan mencari jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke jawabannya. Yang pertama adalah mencari W ekspansi. Ingat, rumus W di depan sudah Miss jelaskan tadi di video sebelumnya, adalah P atau tekanan dalam kurung untuk ekspansi V2
dikurangi V1. Jadi tekanannya sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 dalam kurung V2 nya berapa? 0,9 dikurangin V1 0,6. Jadi 6 kali 10 pangkat 5 kali 0,3. Berapa hasilnya? Jika ini dihilangin, ini dicoret 1, tinggal 4. Jadi 6 kali 3 18 kali 10 pangkat 4, berarti tambahin nolnya 4. Nah, jadi 180.000. Terus satuannya apa untuk usaha? Satuannya joule. Jadi yang A sudah ketemu 180.000 joule. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke yang B. Yang B itu adalah proses untuk kompresi. Ingat, untuk kompresi rumusnya adalah W sama dengan P dalam kurung V1 min V2, karena dia dimempatkan, jadi V1 biasanya lebih besar, sehingga rumusnya menjadi V1 min V2. P nya 6 kali 10 pangkat 5. Nah, kali V1 nya 0,6 tadi dikurangi 0,4 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 dikali 0,6 kurangi 0,4 jadi 0,2. Jadinya ini kita coret seperti biasa, sisa 4. 6 kali 2 12. Nolnya sisa 4. 1 2 3 4. Jadi 120.000 joule. Nah, kemudian di sini ada dimanfaatkan atau dikompres, diperkecil sehingga usahanya itu bernilai min. Jadi minus di sini berarti dia dikompres. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, untuk nomor 1 cukup. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 2. Nah, sebelumnya Miss sudah pernah membahas di video sebelumnya tentang proses-proses yang terjadi dalam proses termodinamika. Ada adiabatis, isobaris, isotermis, isokoris, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat, karena yang diketahui adalah suhu di C saja. Sini. Nah, di sini suhunya 400 Kelvin. Pertama yang kita harus cari adalah suhu di B atau suhu di D. Nah, di sini Miss ambil yang di D dulu. Kenapa di D? Karena di D lebih mudah. Terserah, tapi kalian boleh ambil di B. Nah, untuk C ke B di C ke D di sini, di situ terjadi proses apa? Dari 2 ke 4, dia hanya 4 ke 2, dia hanya berubah yang si volume aja. Tapi pada tekanan tetap, yaitu tekanannya di 2 Pascal. Berarti yang terjadi di sini adalah proses isobaris. Jadi untuk proses C ke D itu adalah proses isobaris. Nah, karena dia hanya terjadi perubahan volume dengan tekanan yang tetap. Sekarang kita proses dari D ke A. Nah, dari D ke A. Kenapa Miss tadi ambil dari C dulu? Karena yang diketahui adalah C. Sedangkan jika C sudah diketahui dan D juga sudah diketahui, kita bisa mencari A. Proses untuk dari D ke A adalah mengalami perubahan tekanan tapi dengan volume tetap. Mengalami perubahan tekanan dengan volume tetap adalah merupakan proses isokoris. Jadi untuk D ke A
itu proses isokoris. Karena dia mengalami perubahan dari tekanan 2 ke tekanan 5 Pascal dengan volume tetap yaitu 2. Sedangkan selanjutnya jika A sudah ketemu, kita cari B. Jadi B dan A itu sama yang tadi, karena dia mengalami perubahan volume dan dengan tekanan tetap, berarti B ke A itu isobaris lagi. Nah, selanjutnya dari B ke C. Apakah B ke C perlu dicari? Sedangkan B sudah ketemu, C sudah ketemu. Jadi tidak usah dicari, tapi B ke C ini adalah proses isokoris karena dia mengalami perubahan pada tekanan, volumenya tidak. Oke, sekarang kalian proses-prosesnya sudah tahu. Sekarang kita lihat apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah suhu di C. TC sama dengan 400 Kelvin. Apalagi yang diketahui, P-nya diketahui, V-nya diketahui, tapi karena dia sudah ada di sana, jadi tidak usah kita tulis. Jadi P-nya dan V kita anggap sudah ada di gambar. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah yang pertama, suhu di A, B, sama D. Yang kedua, usaha total gas atau yang disebut dengan W. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut ke cara untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari jawabannya untuk yang A terlebih dahulu, atau mencari suhunya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, proses-proses yang terjadi ada isobaris dan isokoris. Nah, yang A yang pertama dari siklus isobaris C ke D. Nah, siklus isobaris C ke D itu tadi yang terjadi adalah isobaris, artinya yang berubah adalah volumenya, sehingga pada tekanan tetap, sehingga rumusnya menjadi V per T sama dengan konstan. Jadi di sini VC per TC sama dengan VD per TD. Kita masukkan aja VC-nya berapa? VC-nya adalah 4. Seperti di gambar. TC-nya tadi diketahui adalah 400. Sama dengan VD-nya 2 per TD-nya kita cari. Nah, ini cara carinya kali silang seperti biasa. Berarti 4 TD sama dengan 800. TD menjadi 200 Kelvin. Oke. Yang lain juga sama. Sekarang kita cari selanjutnya, yaitu proses dari D ke A. Kenapa dari D ke A? Karena tadi kita udah mencari C ke D, sehingga D dapat kita ketahui 200 Kelvin. Selanjutnya proses dari D ke A, yaitu proses isokoris, atau yang berubah adalah tekanannya sedangkan volumenya tetap. Rumusnya menjadi P per T sama dengan konstan. Jadi PD per TD sama dengan PA per TA. PD-nya berapa? PD-nya tadi 2 per TD-nya yang sudah kita ketahui tadi 200 sama dengan 5 per TA. Jadi 2 TA
sama dengan 200 kali 5, 1000. TA sama dengan 1000 dibagi 2 adalah 500 Kelvin. Oke, sampai di sini suhu di A sudah diketahui, berarti tinggal suhu di B. Oke, selanjutnya kita akan mencari T di B dengan proses AB. Proses AB itu adalah proses isobaris tadi, yaitu volume per suhu sama dengan konstan. Oke, jadi rumusnya adalah VA per TA sama dengan VB per TB. Nah, VA-nya tadi kita lihat di gambar, VA-nya adalah 2. TA seperti yang sudah kita ketemukan tadi 500 sama dengan VB-nya 4 per TB. Nah, jadi 2 TB sama dengan 500 kali 4, 2000 Kelvin. TB sama dengan 2000 bagi 2 adalah 1000 Kelvin. Nah, sampai di sini sudah diketahui untuk suhu di A, B, dan D sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari usaha total pada gas di semua proses tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencari yang option B, yaitu usaha total gas. Nah, usaha total gas kita lihat juga dari proses-prosesnya. Yang pertama adalah proses tadi dari C ke D, itu proses isobaris. Untuk isobaris dari C ke D, untuk isobaris prosesnya rumusnya seperti yang di nomor sebelumnya, nomor 1, P dalam kurung V VD min V min VC. Jadi tekanannya adalah 2, V di D adalah 2, dan V di C adalah 4. Jadi sama dengan 2 kali min 2. Usahanya menjadi min 4 Joule. Oke, untuk selanjutnya kita mencari usaha dari D ke A, B ke C, dan A ke B. Sekarang kita cari usaha dari D ke A dulu. W dari D ke A itu adalah isokoris. Kenapa? Seperti yang tadi jelasin, isokoris itu ketika volumenya tetap, tekanannya berubah. Untuk isokoris, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, isokoris itu usahanya sama dengan 0, sehingga WD ke A dan WB ke C ini sama dengan 0. Ketemu deh untuk WD ke A dan WB ke C. Selanjutnya untuk W dari A ke B. Nah, A ke B ini juga sama isobaris seperti yang WD dari sebelumnya, seperti yang ini. W dari C ke D itu isobaris juga, sehingga rumusnya sama, yaitu P sama dengan VB min VA, yaitu, maaf ini kali, jadi P nya berapa? P nya adalah 5, VB itu 4, dan V di A adalah 2, sehingga 5 kali 4 dikurangin 2 itu 2, jadi 10 Joule. Sekarang kita mencari W total. Yang kita pakai adalah WCD
WDA, WBC, dan WAB. Tadi untuk WCD itu min 4. WDA dan BC adalah 0, sedangkan WAB adalah 10. Sehingga W total sama dengan min 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 10, sehingga menjadi 6 Joule. Jadi W total adalah 6 Joule. Nah, ini cara pertama, cara sesuai dengan proses-prosesnya. Yang kedua, ini sudah jelaskan, memberikan clue di pertanyaan nomor 3. Untuk cara yang gampang, kita bisa mencari luas dari bangun datarnya jika dia berbentuk bangun datar. Nah, kita lihat gambar yang ada di sana tadi membentuk bangun datar seperti ini. Di sini 2, di sini 4, di sini 2, dan di sini 5. Nah, jika bangun datarnya seperti ini adalah bangun persegi panjang. Kita bisa mencari dengan mencari luasnya, yaitu luas daerah atau W sama dengan tinggal panjang kali lebar. Panjangnya kita ambil yang 2/4, itu adalah 2, kali lebarnya yang 2/5, itu 3. Jadi 6 Joule. Lebih mudah bukan? Jadi untuk nomor 2 kita bisa mencari dengan luas daerah dari grafik PV, itu lebih mudah. Nomor 3 juga sama. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu menentukan usaha pada proses AB sesuai dengan diagram PV. Nah, yang pertama yang di soal A adalah grafiknya seperti ini. Sudah ada yang diarsir juga, jadi kita bisa lihat ini yang dicari. Nah, itu adalah bangun datar trapesium. Dan seperti yang Miss kasih tahu, jika dia merupakan bangun datar, maka usaha sama dengan luas daerah bangun datar itu. Jadi W sama dengan luas daerah. Nah, sedangkan luas daerahnya adalah trapesium. Luasnya A atau atas, sisi atas ditambah sisi bawah kali tinggi per 2. Sekarang kita lihat. Untuk Miss pakai sisi atasnya ini yang ini. Atau 10. Jadi 0 sampai 10 di volumenya. Kemudian sisi bawah ini yang ini. 0 sampai 12. Jadi sama dengan 10 tambah 12. Tingginya kita pakai yang ini. Nah, ini tinggi. Jadi 200 ke 500 sama dengan 300. Kali 300 per 2. Jadi 22 ini kita bisa coret kali 150 sama dengan 3300 Joule. Oke, untuk yang B ini juga membentuk bangun ruang, tapi di sini ada 2 bangun. Yang pertama yang dari sini. Ini bangun pertama, bentuknya trapesium. Yang kedua yang ini juga berbentuk trapesium. Jadi ini bangun pertama, yang ini adalah bangun kedua. Nah, kemudian nilai luasnya itu adalah min. Kenapa min? Karena kita lihat di sini panahnya itu berbalik ke sebelah kiri, yang ini juga. Jadi keduanya nilainya minus. Sehingga W-nya dapat kita dapatkan dengan menjumlahkan L1 ditambah L2 atau luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Nah, pertama kita ke luas bangun 1. Nilainya minus ya.
luasnya trapesium. Jadi A plus B kali T per 2. Luas bangun 2 juga minus nilainya. Trapesium juga, jadi A plus B kali T per 2. Nah, sekarang kita lihat alas atas dan bawah dari trapesium pertama. Trapesium pertama adalah ini. Atasnya kita ambil yang ini. Jadi atasnya adalah 50, bawahnya 60, dan tingginya dari 200 ke 600. Jadi 400. Atasnya 50 plus 60, tingginya adalah 400 per 2. Untuk bangun yang kedua, kita pakai bangun yang ini. Nah, trapesium juga. Kenapa kita tidak menjadikan satu bangun ruang? Karena A dan B itu bukan satu garis lurus, jadinya tidak bisa jadi satu bangun ruang. Jadi A nya kita pakai ini, yaitu 10, B nya yang ini 50, dan tingginya 600 sampai 800, berarti 200. Jadi 10 tambah 50 kali 200 sama dengan 50 ditambah 60, 110. Ini boleh dicoret, kali 200 dikurangi 60, ini juga boleh dicoret, jadi 100. Jadi 110 kali 200 jadi 22.000 min dikurangi 6.000, 60 kali 100, sehingga hasilnya menjadi min 28.000 joule. Oke, sampai di sini yang B sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Oke, kita lanjut ke yang C. Yang C ini juga ada dua bangun. Bangun yang pertama adalah yang ini. Ini adalah bangun persegi. Jadi dia yang A bangun persegi dan panahnya ke kiri, sehingga dia akan menjadi negatif. Kemudian untuk yang B, bangunnya adalah yang ini. Nah, dan dia panahnya ke atas, jadi dia positif. Berarti bangun yang B adalah trapesium. Oke, kita mulai dari bangun pertama dulu. Bangun yang A. Jadi W sama dengan L1 atau LA ditambah L2. Ingat, bangun yang A nilainya negatif, sehingga karena dia ke kiri nilainya negatif. Jadi min panjang kali lebar, kita ambil panjangnya dari 200 ke 400 menjadi 200. Lebarnya 0 sampai 25. Nah, itu untuk bangun pertama. Ditambah dengan bangun kedua, yang ini trapesium, seperti yang tadi ya. Jadi alas tambah sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi bagi 2. Sisi atasnya kita pakai 25, yang ini. Sisi bawahnya 50 dan tingginya dari 200 ke 400. Jadi sisi atas 25 ditambah 50 kali tingginya 200 ke 400, jadi 200 bagi 2. Oke. Di sini 200 dikali 25
Jadi 5000 nilainya minus, ditambah 25 tambah 50, 75. Yang ini boleh dicoret, kali 100 sama dengan min 5000 ditambah 7500, sehingga hasilnya 2500 joule. Jadi W di C adalah 2500 joule. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Kalau begitu, di pelajaran selanjutnya kita lanjut ke hukum-hukum termodinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.